saya 11 Ramadan dengan NIM C0D02104. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Pengertian. Pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah dan atau bangunan, hadiah, undian, dan lain sebagainya. Ringkasnya, PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Maka dari itu, PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenal juga sebagai PPh final. Kategori PPh pasal 4 ayat 2. Secara garis besar, kategori PPh pasal 4 ayat 2 dibagi menjadi dua berdasarkan mekanisme pengenaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 4 ayat 2 dipotong oleh pihak lain. Dalam hal ini, wajib pajak yang telah dipotong atau dipungut pajak penghasilannya hanya akan menerima bukti pemotongan pajak dari pihak pemotong. Dan yang kedua, PPh pasal 4 ayat 2 disetor sendiri. Dalam hal ini, pajak sebagai pihak pemotong atau pemungut pajak dan harus menyetorkannya ke kas negara. Objek PPh pasal 4 ayat 2. Objek PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan terhadap penghasilan atau pendapatan tertentu yang diantaranya berupa, di sini ada bunga deposito atau obligasi, yaitu objek PPh pasal 4 ayat 2 dapat berupa penghasilan dari bunga deposito dan jenis-jenis tabungan lainnya, bunga dari obligasi, surat utang negara, serta bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang kedua, hadiah. Objek PPh pasal 4 ayat 2 berupa penghasilan dari hadiah berupa lotre atau undian. Selanjutnya, transaksi saham atau surat berharga. Objek PPh pasal 4 ayat 2 dapat berupa penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif perdagangan bursa, serta transaksi penjualan atas saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diperoleh perusahaan modal ventura atau usaha. Selanjutnya ada pengalihan harta, sewa tanah, dan atau bangunan. Objek PPh pasal 4 ayat 2 dapat berupa penghasilan dari transaksi atas pengalihan harta dalam bentuk tanah dan atau bangunan yang meliputi transaksi penjualan, tukar-menukar, perjanjian, pemindahan hak, penyerahan atau pelepasan hak, hibah, waris, dan lelang. Kemudian, objek PPh pasal 4 ayat 2 berupa persewaan atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, gedung, toko, gudang, bangunan industri, dan kondominium. Selanjutnya, penghasilan tertentu lainnya. Objek PPh pasal 4 ayat 2 dapat berupa penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu, yakni tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, serta penghasilan tertentu lainnya yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, tarif PPh pasal 4 ayat 2. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan akan merujuk pada sumber-sumber penghasilan yang diperoleh. Berikut ini tarif dari setiap objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama ada tarif sebesar 20% dikenakan atas bunga deposito atau tabungan, diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI, serta jasa giro. Ketentuan tarif ini diatur lebih lanjut dalam PP nomor 131 tahun 2000 dan KMK nomor 51 atau KMK 04 2001. Yang kedua ada tarif sebesar 10%,
dikenakan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada para anggotanya, kecuali bunga di bawah 240.000 tidak dikenakan pajak. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam PP nomor 15 tahun 2009. Dan yang ketiga ada tarif sebesar 10% dikenakan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak menginvestasikan dividennya di dalam negeri dalam jangka waktu 3 tahun sejak dividen diperoleh. Yang keempat ada tarif sebesar 10% dikenakan terhadap persewaan atas tanah dan atau bangunan. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Yang kelima, tarif sebesar 0% hingga 20% dikenakan atas bunga obligasi atau surat utang negara dan SUN lebih dari 12 bulan. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH dan PP nomor 16 tahun 2009. Yang keenam, tarif sebesar 25% dikenakan atas hadiah, undian atau lotre. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam PP nomor 132 tahun 2000. Yang ketujuh itu ada tarif sebesar 0,5% dikenakan atas transaksi penjualan saham pendiri dan tarif 0,1% dikenakan atas transaksi saham buka pendiri. Yang ke-8, tarif sebesar 5% dikenakan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, termasuk usaha real estate. Sedangkan tarif sebesar 1% dikenakan atas pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Yang ke-9, tarif sebesar 0,1% dikenakan atas transaksi penjualan saham atau pengalihan penyerahan modal pada perusahaan pasangannya yang diperoleh perusahaan modal Ventura. Dan yang ke-10, tarif sebesar 2,5% dikenakan atas transaksi derivatif berjangka panjang yang sudah diperdagangkan di bursa. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam PP nomor 17 tahun 2009. Batas waktu penyetoran dan pelaporan. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sementara untuk pelaporannya apabila sudah validasi NTPN, maka wajib pajak tidak perlu lapor lagi. PPh pasal 4 ayat 2 berupa bunga, deposito, tabungan, dan diskonto SBI disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak.